saya supaya kita ini bisa menggambarkannya seperti dalam kehidupan nyata kita. Lalu kemudian ada malaikat KPK. Siapa yang dimaksud? Malaikat yang akan mengaudit perilaku-perilaku kita di dalam sholat. Apakah sholatnya itu seperti burung gagak yang mematuk bangkai, kata Rasul? Dulu pada saat Rasul sedang di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki ilal masjid fasalla, masuk ke dalam masjid kemudian sholat. Lalu Rasul berkomentar, andai orang ini sholat seperti ini sepanjang hidupnya, lalu sampai mati dia tidak memperbaiki sholatnya, maka dia mati fi ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dalam keadaan di luar Islam. Orang yang sholatnya seperti burung gagak mematuk bangkai cepat. Ini menjelang Ramadan kan, bentar lagi juga, belum sekitar berapa bulan lagi nih Ramadan? 4 bulanan ya, sekitar 4 bulanan lagi Ramadan. Itu banyak sekali masjid dan musola dijadikan sebagai trek balapan. Balapan sholat. Kadang juga banyak masjid dan musola menggunakan speaker luar, speaker menara masjid, supaya bisa terdengar oleh masjid-masjid yang lain yang tujuannya menunjukkan, lebih dulu masjid kami selesainya sholat. Yang akhirnya masjid yang lain itu juga termotivasi, bukan termotivasi untuk memperbanyak sholat, untuk memperbaiki sholat, tapi termotivasi untuk lebih ngebut lagi. Sudah mengebut pengennya yang 8, ya, sudah ngebut pengennya yang 8, tapi inginnya masuk surga paling dulu. Ini yang hadir di sini masuk surganya ingin lebih dulu apa ingin carry? Ngerti carry enggak? Terlambat, belakangan. Mau lebih dulu apa belakangan masuk surganya? Mau lebih dulu apa belakangan masuk surganya? Syarat masuk surga apa? Mati. Yang mau lebih dulu masuk surga, ayo mati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaudit, menyuruh malaikat untuk mengaudit. Ada lagi riwayat begini. Ketika Rasul sedang berada di masjid menyampaikan kajian kepada para sahabat, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, ini beda riwayat dengan yang tadi. Lalu ia kemudian sholat. Ketika beres sholat, ia menghadap kepada Rasul mengucapkan salam. Rasul menjawab salamnya, tapi Rasul bilang, irji' fasalli. Ayo balik lagi, kamu ulangi sholat lo ini. Fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya engkau belum sholat. Maka lelaki itu kemudian mengulang sholatnya. Ketika sudah selesai sholat yang kedua kalinya ini, kemudian datang menghadap Rasul, kata Rasul, irji', kembalilah lagi, fasalli, dan lakukan sholat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya engkau belum sholat. Bingung, dilakukan lagi karena perintah Rasul. Dia sholat lagi, mengulang sholatnya. Lalu menghadap kepada Rasul lagi. Rasul bilang dengan kalimat yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat nih. Lalu kemudian dia mengulang sholatnya lagi. Hingga berarti total 4 kali dia melakukan sholat. 3 kali pengulangan dengan 1 sholat yang pertama, berarti 4 kali sholat. Ketika sudah selesai sholat, dia menghadap lagi mendekat kepada Rasul. Tetap Rasul mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat.
4 kali melakukan sholat di hadapan Rasul. Kata Rasul, belum sholat kamu. Ayo ulang lagi. Saking bingungnya orang ini udah 4 kali sholat. Akhirnya dia bicara. Walladzi ba'atsaka bil haqqi. Demi zat Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran ya Rasulullah. Tidak ada lagi kemampuanku untuk melakukan sholat yang lebih baik lagi. Maka ajarkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka Rasul mengajarkannya dari mulai wudu. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Bahkan di dalam keterangan itu Rasul SAW mengajarkan tentang tumakninah. Ketika engkau ruku maka watma'inna, dan tumakninahkanlah dirimu. Ketika sujud juga watma'inna, dan tumakninahkanlah dirimu. Sehingga tumakninah ini dijadikan rukun menurut sebagian para ulama. Oleh para ulama dimasukkan atau dikategorikan sebagai rukun. Nah sekarang kalau rukunnya hilang, sholatnya tidak sah. Satu saja rukunnya hilang, sholatnya tidak sah. Contoh, ada satu ruku kita yang tidak tumakninah, tidak sah. Kemudian ketika i'tidal tidak mu'tadilan, tidak benar-benar i'tidal, maka itu juga tidak sah. Meskipun cuma satu i'tidal, tidak tumakninah, tidak mu'tadilan, maka tidak sah. Kecuali memang bagi orang yang terbatas, orang yang sakit tidak bisa melakukan gerakan-gerakan tubuh, hanya bisa melakukan gerakan tangan saja. Hanya dia bisanya terlentang, ya tidak memungkinkan dia untuk ruku dan sujud sempurna, sah bagi dia dengan isyaratnya. Tapi bagi kita yang masih bisa melakukannya, maka wajib harus melakukannya dengan sempurna. Bagaimana kalau kita sedang berada di atas kendaraan, di pesawat, di mobil, di motor, lalu waktunya sholat sedangkan kita sehat. Pada saat pelaksanaan sholat kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, ruku sujud tidak sempurna. Bagaimana? Para ulama mengajarkan tetap sholat, yang sholat itu dinamakan dengan sholat tahiyyat al-waqt. Tahiyyatul waqti, menghormat waktu yang diwajibkan. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Diwajibkan dengan waktu-waktu tertentu. Bagi orang-orang yang mukmin, sholat itu diwajibkan dengan waktu-waktu yang tertentu. Artinya ketika waktunya sholat ada kewajiban untuk melaksanakannya. Namun andai kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, ruku sujudnya tidak sempurna, bahkan bersucinya pun tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, tidak bersuci dengan air, ketika tayamum pun tidak ada debu yang zahir seperti di pesawat, ya kan? Cuma kita prediksi saja bahwa ini ada debu, padahal enggak. Debu itu harus zahir, yang dipakai untuk tayamum debunya harus jelas, harus zahir. Kalau menyatakan itu juga pasti ada debu, kita katakan juga ini di udara juga banyak debu, partikel debu di udara pasti ada, betul tidak? Apakah cukup kita mengambil partikel debu yang berseliweran di udara seperti ini, yang tidak kasat mata, kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk tayamum begini, set, set, bisa enggak? Sah tidak? Enggak. Maka ketika tidak wudu dengan air, tidak tayamum dengan debu, tapi kita melaksanakan sholat, tetap pelaksanaannya dilaksanakan, tapi namanya tahiyyatul waqti atau lihurmatil waqti. Boleh mengucapkannya tahiyyatul waqti atau lihurmatil waqti, sama saja. Tahiyyat itu adalah hormat. Seperti at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sehingga tentang penghormatan di dalam Al-Quran juga disebut tahiyyat. Jadi jangan dulu protes, kenapa ngomongnya tahiyyatul waqti. Ya kalau ngajinya cuma
Ngedengerin sedikit doang ya iya, bisanya nyalahin orang. Ngajinya harus luas, harus banyak kitabnya yang dipelajarinya, yang dibacanya. Kitab-kitab Al-Mutawwalat yang bahasannya itu panjang-panjang lebar harus banyak dibaca. Boleh menyebutnya tahiyatul waqti atau lihurmatil waqti. Seperti tahiyatul masjid pada dasarnya itu lihurmatil masjid. Lalu ketika kita melaksanakan sholat lihurmatil waqti atau tahiyatul waqti, apakah sudah mencukupi kewajiban sholat kita? Ternyata belum. Kita tetap diwajibkan mengqadha sholat tertentu yang dilakukan pada saat seperti tadi. Tidak melaksanakannya dengan bersuci yang sempurna. Tidak memenuhi syarat sahnya bersuci. Juga tidak bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat, ruku dan sujud dengan sempurna, tapi tetap melaksanakannya. Contoh seperti di pesawat, itu tadi disebut dengan sholat lihurmatil waqti atau tahiyatul waqti. Maka wajib kita mengqadhanya di kemudian waktu dengan pelaksanaan yang sempurna. Tapi jika kita melaksanakannya bisa sempurna, contoh di atas kapal feri. Dari sini yang pulang ke Lampung ke Palembang pakai kapal feri, ada enggak? Ada ya Ibu? Di kapal feri kan ada ruangan yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, betul ya? Ketika kita melaksanakannya menghadap ke kiblat dari mulai tahiyat, dari mulai takbiratul ihram, sampai tasyahud akhir sampai salam, kita tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian ruku dan sujud bisa dilaksanakan dengan sempurna, karena saya dengan istri juga pernah pakai kapal feri ya, nyebrang ke Lampung dan melaksanakan sholat di atas itu dengan sempurna bisa. Jadi sah. Tidak perlu diqadha lagi. Ada tempat wudunya, ada ya Bu ya? Ada wudunya biasa pakai air. Gak mungkin di atas laut kemudian gak ada air. Lawang itu kan laut kan air. Dan air laut pun bisa digunakan untuk bersuci. Salah satu air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air laut. Jangan dipikirkan asinnya. Ya memang asin karena memang itu menjadi sifat aslinya air laut. Bukan air asin yang digarami oleh kita, air biasa kemudian digarami. Beda. Kalau kita punya dandang, ada air tawar, dikasih garam yang banyak sampai asin, dipakai wudhu, boleh apa enggak? Ya enggak. Karena itu air yang sudah dicampur dengan bahan tertentu yang merubah sifat asalnya. Berbeda dengan air laut. Air laut memang sifatnya asin seperti itu. Jadi boleh digunakan untuk bersuci. Yang punya junub langsung nyemplung ke laut pure sambil niat mandi junub wajib karena Allah menghilangkan hadas besar. Insya Allah sah dan hilang orangnya. Kelelep hilang orangnya. Sah ya, air laut dipakai untuk bersuci, untuk istinja, boleh. Termasuk untuk wudhu. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwa Rasul tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Karena yang dipakai oleh Rasulullah kendaraannya ada unta, ada kuda, ada kedelai apa keledai? Kedelai kali, keledai. Ya. Satu lagi buruk yang ditunggang oleh Rasul. Jadi Rasul tidak menggunakan kapal feri, ya. Ada juga para sahabatnya menggunakan kapal laut. Ya, para sahabat menunggangi kapal laut atau ikut menaiki kapal laut. Salah satunya adalah sahabat Safinah. Sahabat Safinah ini laki-laki.
pembantunya Rasul, bukan hanya sahabat Anas bin Malik, tapi ada juga sahabat Rasul yang membantunya Rasul, menjadi khadimnya Rasul, namanya sahabat Safinah. Ada di dalam kitab Hilyatul Aulia. Di dalam kitab itu ada keterangan dengan derajat hadis atau athar yang baik, yang kuat. Sahabat Safinah pernah menggunakan perahu, lalu terombang-ambing oleh badai hingga perahunya terbalik, bahkan hancur menabrak karang, hingga ia bersandar di satu pulau. Di satu pulau hanya bergelantungan pada seonggok kayu dari bagian kapal lautnya tersebut. Sampailah di suatu tempat, di suatu pulau, kemudian dia berjalan di hutan. Di hutan lalu berjumpa dengan macan atau singa. Berjumpa dengan raja hutan. Ketika berjumpa, apa yang dilakukan oleh sahabat Safinah? Sahabat Safinah berkata kepada macan tersebut, "Wahai raja hutan, wahai Asad, tahukah engkau bahwa aku ini adalah Safinah, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Selesai mengucapkan itu, macan pun langsung menurunkan tubuhnya, memandang ke sahabat Safinah, lalu mengibaskan ekornya. Seolah-olah si macan mempersilahkan sahabat Safinah untuk naik ke punggungnya. Sambil dia menggerak-gerakkan, mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia juga mengibas-ibaskan ekornya. Sahabat Safinah meyakini hal itu, kemudian mendekat ke arah macan itu, lalu naiklah ke punggungnya, berdirilah si macan dan membawa sahabat Safinah di punggungnya. Jadi hewan tunggangannya sahabat Safinah itu adalah macan atau singa. Ya, entah macan atau singa, intinya raja hutan. Lalu pergi ke pinggiran hutan, ke jalan setapak yang biasa dilalui oleh manusia. Lalu ia turun, menurunkan tubuhnya dan mempersilahkan sahabat Safinah untuk turun dari punggungnya. Ketika sudah turun, sahabat Safinah mengucapkan terima kasih, maka si raja hutan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia kembali ke dalam hutan dan hilang. Sehingga Imam Al-Busiri radhiyallahu an mengambil riwayat atau athar sahabat ini, membuat satu bait, membuat bait di dalam kitab burdahnya. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolongnya, artinya siapapun yang berwasilah kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai penolongnya, andaikan ia berjumpa dengan macan, dengan singa, dengan raja hutan sekalipun, intal kohul usdu fi ajamiha, di sarangnya, di dalam hutan, pasti si raja hutan itu akan tunduk kepadanya. Ia mampu meluluhkan si macan atau si singa tersebut. Jadi kalau ingin tahu bagaimana cara Sayyid Ahmad Zakaria yang Rende, Sayyid Ahmad Zakaria Al-Hasani yang Rende, itu dalam hikayatnya, Mbah Mansur pernah, beliau itu peternak sapi, tapi sapinya disimpan di hutan, di gunung. Nanti kalau sudah beberapa bulan diambil, tapi udah kayak banteng, ya galak-galak. Menjelang Id, menjelang bulan haji, bulan Dzulhijjah, itu dibawa oleh uak-uak saya tuh yang sering biasanya. Dan uak-uak saya dikasih, Pak de saya itu pada dikasih ilmunya oleh mbah. Mbah itu ayahnya nenek, untuk bisa memikul sapi atau kerbau. Menghadapi sapi yang sudah galak seperti banteng yang diternaknya itu di gunung, ya, diambil, kemudian nanti dilatih. Itu keluarga saya begitu. Suatu ketika beliau datang ke guru yang menawarkan, ke Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif,
yang dikenal dengan Amarende. Kalau bahasa kita begini, ketika beliau sudah pulang dari Hijaz, dulunya kan pengajar di Masjidil Haram, Said Ahmad Zakaria itu. Lalu Mbah Mansur muridnya ini berkata, "Ama, barangkali perlu sapi," katanya. "Oh iya, mangga silahkan. Saya punya, kalau perlu tinggal bilang saja," katanya. "Iya, iya, boleh, bawa. Dibawakanlah sapi yang besar. Kemudian oleh Amarende, oleh Said Ahmad Zakaria, dibawa ke kampung halaman kelahirannya. Ke kampung kelahirannya di daerah Cigondewah di Bandung. Lalu karena emang beliau dikenal dari kalangan ulama, keluarga ulama, keturunan ulama besar, keturunan Syarif Haji Abdul Manaf Al-Hasani. Ya beliau karena dari keluarga alim, keluarga ulama, jadi masyarakat juga hormat. Beliau mengumpulkan orang-orang kampungnya, "Ayo sini," katanya, "yuk nih saya mau kurban," kata beliau. Dipotonglah, disembelihlah sapi tersebut, kemudian silahkan yang mau ngambil. Lalu sepekan kemudian, 7 hari kemudian, beliau datang lagi ke kampungnya tersebut, ke kampung kelahirannya. Lalu beliau kumpulkan, kalau beliau datang orang-orang berkumpul, biasanya ngaji kan, sekalian ngaji. Tapi beliau bilang begini, "Yang kemarin, yang minggu lalu, yang pekan lalu ngambil daging sini bayar," katanya. Gitu. "Sini bayar," kata Eyang. Orang-orang komplain, orang kampung, "Ama, katanya kurban, tapi kok bayar? Masa kurban kayak jual beli?" katanya. "Ari maneh," kata beliau. "Ari maneh, piraku aya kurban bulan Mulud silaing teh," gitu kan. Masa ada kurban di bulan Mulud? Kurban ya di bulan haji, waktunya juga tertentu. Nah, aduh kebelejog kata masyarakat, akhirnya masyarakat harus bayar. Nah, singkat cerita, pulanglah. Kemudian Mbah Mansur datang lagi ke Said Ahmad Zakaria, menanyakan itu ke gurunya, "Guru, bagaimana sapi yang kemarin itu kepake apa enggak kualitasnya?" "Oh tentu, bagus sekali. Masyarakat di kampung halaman saya itu senang, mereka berebut, mereka semua ngambil bagiannya. Tapi," kata Eyang, "saya tidak akan membayarnya dengan uang. Tapi saya akan mengganti dengan yang lain saja." "Apa memang?" katanya. "Tuh, di halaman belakang rumah sudah saya ikat, dipatok," katanya, "dipatok kayu." Kata Mbah Mansur, "Sebetulnya saya bukan mau nagih, tapi cuma bertanya barangkali perlu lagi." "Ya gak apa-apa, sudah cukup, tapi saya tidak akan membayarnya dengan uang, saya mau menggantinya dengan yang lebih baik. Sudah saya ikat tuh di belakang, gantinya bayarannya." "Apa memang?" katanya. "Ya sudah, ambil saja, lihat saja ke belakang." Pas keluar rumah terus melipir ke belakang, halaman belakang, kalau di kampung kan begitu ya. Halaman, punya halaman. Ternyata macan. Macan diikat pakai tali tambang yang dianyam seperti tambang dadung, atau tapi dari apa namanya tuh, kulit pohon, dari kulit pohon. Diikat, dipatok kayak kambing gitu ya. Diikat, dipatok bambu, bayangkan. Macan, barang Mbah Mansur ke belakang, "Astagfirullah," katanya. Macannya bukan macan yang seperti sekarang. Kalau macan-macan yang dulu kan seperti lodaya besar. Tapi sekarang sudah mulai punah macan-macan seperti itu. Sehingga jika bertanya para wali itu dengan apa bisa menundukkan hewan-hewan buas. Jadi bahkan seringkali hewan buas itu dijadikan sebagai tunggangannya. Nah, saya mendapatkan ijazah kalimat yang tadi, petikan daripada Burdah Imam Al-Busiri, saya dapat dari uwak saya sendiri. Dari uwak saya, Sayyid Muhammad Abdul Fattah Al-Hasanaini. Beliau dari Ama Jenggot.
sama jenggot itu Sayyid Tubagus Muslih di Teluk Jambe. Itu keponakannya Sayyid Tubagus Muhammad Mansur. Sayyid Tubagus Muslih dari pamannya yakni Sayyid Tubagus Muhammad Mansur. Sayyid Tubagus Muhammad Mansur dari gurunya yakni Sayyid Ahmad Zakaria Al-Hasani. Ternyata kalimatnya yang tadi. Jadi ini juga buat ibu, Bu, kalau mau menundukkan suaminya baca tuh kalimatnya. Ya. Kalau kira-kira suaminya agak medit pada saat ibu ingin minta uang untuk apa? Tambahan beli skincare, maka baca itu, suaminya akan tunduk. Kalau suaminya masih belum ngasih juga berarti itu tanda. Tanda apa? Suaminya medit. Atau suaminya memang belum gajian. Ya. Pada saat masuk hutan ketika kita akan menghadapi hewan-hewan buas, bolehlah membaca bait kalimat tadi. Jadi bait kalimat tadi disusun oleh Imam Al-Busiri itu bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya dari athar sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Safinah radhiyallahu an, pembantunya Rasul. Kalimat Imam Al-Busiri adalah, ikuti saya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi. Hafal enggak? Enggak. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi. Lagi ya. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi ajaztukum. Nah, ya. Tapi kalau belum matang jangan sok-sokan dicoba, nanti di kebun binatang langsung masuk wa man takun bi rasulillah, ternyata salah bacanya, ya udah habis jadi makanan singa. Bacanya salah ternyata. Kembali ke hadis yang tadi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengaudit sholatnya si hamba. Jika ada kekurangan di dalam pelaksanaan sholatnya. Lalu ketika itu kata Allah, hal li abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal faridati. Jika ada kekurangan dari sholatnya si hamba, dari sholat fardunya, kata Allah, coba cari apakah ia punya nilai dari ibadah sunnah seperti sholat qobliyah kah, atau wudhunya dari rumah. Jadi enggak di masjid, wudhunya itu dari rumah, mulai sudah wudhu kemudian sambil jalan ia berdoa, Allahumma bihaqqis sa'ilin wa bihaqqi mamsyaya wa bihaqqi man masya ila masjidika faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Contoh, ini mah contoh, atau doa apa saja. Kemudian pada saat masuk masjid, yang pertama kali memijakkan kakinya, dipijakan itu kakinya adalah kaki kanan. Lalu kemudian ia mengucapkan doa, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian masuk, ketika masuk sebelum duduk, ia pun melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jika masih luas waktunya sebelum iqamah. Kemudian setelah tahiyatul masjid, ia lakukan juga sholat qabliyah. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat diantaranya qabliyah zuhur, boleh 2, boleh 4. Juga ba'diyahnya boleh 2, boleh 4. Kemudian qabliyah asar boleh 2, boleh 4. Sholat sunnah di siang hari, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam sekaligus, akan tetapi tasyahudnya cuma tasyahud akhir saja. Jadi kalau qobliyah Jumat, qobliyah zuhur, qobliyah asar, kalau mau melaksanakannya 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Cukup tasyahud akhir saja kemudian salam. Jadi 4 rakaat hantem terus gitu kan. Itu di siang hari. Tapi kalau malam hari harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sama seperti halnya tarawih.
Karena Rasulullah mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jangan sampai 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, apalagi 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 itu namanya formasi main bola. 4-4-3, emang lu lagi main bola apa 4-4-3? Ya. Beda dengan witir. Kalau witir boleh 3 rakaat sekaligus, tasyahudnya akhir, cuma terakhir saja sekali. Atau 5 rakaat sekaligus, tasyahudnya cuma sekali yang terakhir saja. Atau 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus, 11 rakaat sekaligus. Kalau witir boleh, karena di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW diriwayatkan juga pernah sholat witir 5 rakaat sekaligus, tasyahudnya terakhir kemudian salam. Pernah juga 7 rakaat sekaligus, pernah 9 rakaat sekaligus. Beda kalau witir, khusus witir. Beda dengan tarawih. Kalau tarawih tetap harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di sini tarawihnya gimana? Berapa rakaat? Di sini tarawih berapa rakaat? Di musola ini, musola ini. Di musola ini pelaksanaan tarawih berapa rakaat? 23, mana ada tarawih 23 ibu. Tarawih itu genap, yang ganjil itu witir. Jadi tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat plus witirnya. Kenapa cuma 3 enggak 11? Cuma nanya bu, cuma nanya. Kenapa alasannya gitu doang? Capek. Iya jadi boleh. Jangankan 3, witir 1 rakaat juga boleh. Kata Rasul, jadikan witir sebagai sholat terakhirmu, sunnah hukumnya. Dan jika kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka lakukanlah witirnya 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat itu tetap sah dalam pelaksanaan sholat witir. Tapi jangan karena sudah dengar kalimat ini, riwayat ini, kemudian waktu besok-besok salawatin, udahlah 1 rakaat aja nggak apa-apa, kata saya juga. Nah, kamu mah modus. Ya. Ini ngomong-ngomong ini pengajian rutinan, panggung kayak pengajian PHBI ya. Kokoh banget nih, kayak yang ketakutan kena angin baik gitu. Ini saking apa? Saking Kang Hendy ini hatinya tulus untuk khidmat di dalam dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga saja beliau sekeluarga dan semua yang ikut serta, atau jangan-jangan Kang Hendy saja ini yang memfasilitasi. Ya, intinya semuanya yang ikut serta menjadi fasilitator, siapapun. Bahkan yang hadir mudah-mudahan dapat pahala yang berlimpah sesuai dengan kadar khidmatnya, kadar pengabdiannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tar dulu, istri saya ngasih kode, katanya ini ngirim apa nih? I love you katanya. Masya Allah, tuh kan Kang Hendy sekeluarga ini pribadi membiayai ya, membiayai ini semua dari uang pribadi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarganya sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan. Panjangkan umurnya oleh Allah sampai 326 tahun. Amin aja udah, amin. Barangkali di lingkungan yang sekarang kurang dihargai, tapi kalau sudah berumur 362 tahun barangkali dihargai karena sudah jadi jenglot. Semoga sehat walafiat beliau dan keluarganya, selamat dunia wal akhirah. Juga dijadikan anak-anaknya, zuriyahnya, keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Dijadikan menjadi ahli ilmu dan ahli amal soleh. Ditetapkan dalam iman, Islam, ihsan, dalam takwa dan istiqamah, dalam akhlakul karimah, dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah al-haqiqiyah an-nahdiyah,
qabul hajatnya, naik derajatnya, dihindarkan daripada balai, daripada penyakit, daripada malapetaka, daripada su'ul khotimah, hingga diberikan husnul khotimah fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram bijalalillah wa jamalillah wa biquwwatillah wa birahmatillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bisyafaati awliyaillahi ta'ala was salihina. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka. Kami bersyukur memuji Engkau ya Rabb atas limpahan rahmat berupa teman-teman sahabat-sahabat yang soleh dan solihah yang peduli kepada jalan-jalan keridhaan-Mu, pada thariqahnya Rasul-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dan mereka dengan bimbingan hidayah-Mu. Bimbinglah kami dan mereka dengan ilmu-Mu. Berikanlah kami tambah-tambah ilmu yang bermanfaat setiap saat. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ya Rabbana qabulkan hajatnya, hajat kami seluruhnya dan hajat keluarga Kang Hendi. Ya Allah, ya Rahman, selamatkan dunia wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian pertanyaannya, apakah auditing itu hanya berlaku pada sholat saja? Ternyata Rasulullah menjelaskan, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian amal yang lain pun selain sholat akan diaudit pula seperti itu. Puasanya kita, oleh karenanya jangan cukup dengan yang fardunya, tapi coba berusahalah untuk mengamalkan yang sunnahnya. Kalau kita terbiasa meninggalkan yang sunnah, yang dikhawatirkan yang fardu kualitasnya semakin menurun, bahkan bisa saja meninggalkannya. Tapi ketika kita senang dengan yang sunnah, yang fardunya dijaga, maka pada saat pengamalan amal yang fardu, tentu kita akan berupaya melakukannya lebih daripada amal sunnah. Kalau sudah seperti ini, maka semoga saja masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah, dijadikan kekasihnya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku menyatakan perang kepada mereka. "Wa ma yataqarrabu 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amal dari seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang paling utama, tidak ada lain kecuali adalah amal yang telah aku wajibkan kepada mereka. Tidak ada amal yang paling kucintai yang dijadikan oleh hambaku sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadaku, kecuali adalah amal yang fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan ketika hambaku terus menerus tak henti-hentinya memperbanyak amal sunnahnya kepadaku, illa uhibbahu, tiada lain kecuali aku akan mencintainya. Hatta idza ahbabtuhu, sehingga kalau aku sudah menjadikannya sebagai kekasih, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya di mana kekasihku itu bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga pada umumnya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku pun akan menjadi pandangan matanya di mana ia mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata pada umumnya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi lengannya di mana ia mampu melakukan suatu tindakan tidak seperti kemampuan tangan pada umumnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi langkah kakinya di mana ia mampu melangkah tidak seperti kaki yang lainnya. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu, jika kekasihku meminta kepadaku, maka pasti dan pasti, menggunakan lam taukid dan nun taukid tsaqilah, double taukid di situ. Allah menggunakan penekanan, kalimat yang memastikan. Lam taukid
dan nun taukid tsaqilah. Maka pasti dan pasti aku akan memberikan kepada kekasihku. Wa idza sta'adani, dan jika kekasihku minta perlindungan, la u'idzannahu, maka pasti dan pasti aku akan melindunginya, menghindarkan dia dari sesuatu yang ia minta kepadaku agar dihindarkan darinya. Hadza haditsun sahihun. Jadi teringat dengan eyang Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif Al-Hasani. Beliau itu saya mendapatkan hikayatnya musalsalah, bersilsilah, mutawatirah. Bukan cuma satu yang meriwayatkan ini, dari murid-muridnya langsung yang menjadi saksi hidup. Di antaranya Kiai Haji Adang Abdul Qadir, seorang ulama yang menjadi mertuanya Pak De saya, mertuanya Sayyid Muhammad Syarifuddin Al-Hasanaini. Ketika saya masih belia diceritai oleh Pangarsa Ama Adang, Rawamerta, Karawang. Dulu Ama pernah mondok waktu kecil di eyang kamu, katanya ke saya. Ama ini termasuk santri yang junior, santri kecil. Eyang itu kalau lagi ngaji, inget nih ke ulama mana, ke wali mana atau ke gurunya. Itu harus saat itu juga ziarah. Entah yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jadi beres ngaji, biasanya beliau akan mengajak santri-santrinya, ayo santri sini, berderet di belakang, saling pegang. Jadi saling pegang tuh, yang senior di depan, megang pundaknya eyang. Terus sampai ke belakang, yang paling bucit yang junior tuh. Di antaranya Ama Adang masih kecil waktu itu, Ama Abdul Qadir namanya. Eyang saya tuh bilang, merem, suruh melem semuanya. Kalau merem ya merem semuanya. Kemudian gak lama melek. Melek udah ada di lain pulau, di lain provinsi, di lain daerah. Suatu ketika kata Ama Adang nih, eyang itu menyuruh untuk merem ke murid-muridnya. Belum disuruh melek, Ama Adang nih santri yang kecil nih malah melek. Penasaran kalau lagi merem itu sedang seperti apa dan di mana posisinya. Jadi belum disuruh melek, Ama Adang melek nih santri yang kecil nih. Melek aja katanya, melek. Ternyata ada di awang-awang. Saking takutnya berpeganganlah ke yang seniornya yang di depan. Pegangan lebih erat lagi karena saking takut. Ada di atas awang-awang. Ketika eyang menyatakan melek, nyuruh melek, melek. Dari depan eyang itu ngambil burdahnya. Burdahnya dipegang, diambil dari pundaknya ke belakang. Itu Ama Adang yang kecil tuh dipukul kepalanya pakai burdah, pakai sorban, ya, pakai selendangnya. Dasar anak bandel katanya, belum disuruh melek, tahu, belum disuruh melek malah sudah melek katanya. Kalau nggak pegangan bisa-bisa jatuh di mana, nggak tahu itu di provinsi mana kali. Kata beliau, bukan hanya beliau saja. Jadi hikayat ini saya dapatkan juga dari Sayyid Tubagus Muhammad Bahrum, Abah Uung, putra dari Sayyid Tubagus Muhammad Mansur yang pernah mengalami masa hidupnya. Kemudian juga dari ulama yang lainnya, murid-muridnya, santri-santrinya. Jadi nyata. Dari mana kemampuan beliau? Tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diistilahkan dengan karomah. Kenapa bisa diyakini karomah? Karena Sayyid Ahmad Zakaria adalah seorang alim, ulama yang pernah mengajar di Masjidil Haram, kesolehannya diakui, keapikannya, kehati-hatiannya, kewiraiannya itu juga sudah teruji. Kealimannya teruji, amal solehnya teruji, maka kita punya zon yang kuat bahwa beliau mencapai derajat kewalian. Bahkan para ulama menyampaikan beliau salah satu al-kamil mukammil, seorang wali yang kamil yang bisa menyempurnakan juga keimanan murid-muridnya. Bisa wusul, bisa futuh murid-muridnya, bisa ma'rifat. Dan benar banyak sekali. Di antara muridnya, kalau yang di sini ini kan arah Cibarusah nih ya. Ini daerah Cibarusah. Nah di sana daerah apa itu namanya kamu? Jonggol. Belakangnya Pasar Cibarusah. Ada salah satu murid eyang, ya, Kiai Haji Abdul Haq Hamidi, Mama Neng. Beliau bilang bahwa
cuma mendapati 2 tahun terakhir kehidupan eyang saya. Jadi beliau itu mondok di Eyang, dikirim dari Mekah. Beliau tinggalnya di Mekah tuh daerah mana lupa lagi. Waktu itu beliau cerita. Jadi dikirim oleh gurunya siapa? Syekh Mukhtar At-Torid. Syekh Mukhtar At-Torid itu kolega, teman mengajarnya eyang ketika di Masjidil Haram. Ulama asli Bogor yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Mukhtar At-Torid. Nah, itu temannya eyang saya. Sama-sama berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kalau di Mekahnya. Kalau di Madinahnya gurunya Sayyid Muhammad Amin Ridwan, guru eyang saya. Nah, Mama Utsman juga dulu tinggal di sana. Tapi wafatnya dikuburkan ya di Cibaru, di sini di Jonggol. Mama Utsman putranya Mama Abdul Haq Hamidi. Diutuslah, dikirim suruh pulang ke Indonesia. Katanya carilah Sayyid Ahmad Zakaria. Coba bergurulah kepada beliau mumpung masih ada. Nah, di antara muridnya eyang juga adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian Kiai Haji Bishri Sansuri, kakeknya Gus Dur dari jalur ibu, ayah dari ibunya Gus Dur. Atau buyutnya Muhaimin Iskandar. Ya. Di Jawa Timur tuh, Kiai Haji Bishri Sansuri. Denanyar, di Denanyar, Jombang. Nah, datanglah kata ama, saya masih mendapati, waktu itu masih Jumeneng ya, masih Jumeneng, Mama Neng, Mama Abdul Haq Hamidi. Ya, beliau cerita tentang keunikan-keunikan eyang, bukan hanya kealimannya. Jadi beliau dikirim itu dari Mekah, suruh ngaji ke sini, ke Jawa Barat. Karena di Mekah itu Sayyid Ahmad Zakaria dikenal kealimannya dan karomahnya. Di Mekah pun sudah seperti itu. Tapi kata Mama Neng, Mama Abdul Haq Hamidi, aduh amak mah ngawas di eyang 2 tahun, cuma diwuruk baca kitab 4 kali katanya. Jadi Mama Abdul Haq Hamidi ngaji 2 tahun di eyang, ngaji kitabnya katanya cuma sempat dikasih pengajaran kitab tuh 4 kali doang. Lalu saya nanya, nah selebihnya ama diajarin apa sih sama eyang? Ama diajak berburu, diajak nyari ikan katanya, diajak ke laut, diajak ke kali, diajak ke hutan. Ngajinya ama begitu. Sempat dalam hati gegelendeng katanya. Ngerti gegelendeng enggak? Apa itu? Benggerutu. Saya dikirim dari Mekah. Di Mekah saya ini ngaji terus. Dikirim oleh bapak saya, katanya ulama ini sosok yang dulu di Mekah juga punjul, masyhur, ya, alim faqih luar biasa dan wiroi, kewaliannya juga dikenal. Tapi saya ini 2 tahun di sini cuma ngaji kitabnya 4 kali, gimana ini? Gimana bisa ngaji katanya? Bahasa beliau dalam hati begitu, kata Mama Neng. Dalam hati begitu. Apa iya saya bakalan bisa ngaji katanya. Akhirnya suatu hari diajak sama eyang tuh. Mama diajak. Ayo Jang, ikut ama kemana? Ke Citarum. Jadi ke Citarum bawa anak ikan jambal beberapa ekor. Di pinggir kali kemudian dilepasin. Bahasa Sundanya begini, yuk Jang, orang melak lauk cenah. Melak lauk, nanam ikan bahasanya, ngingu ikan. Di mana? Di Kali Citarum, bukan di Balong. Ini gimana urusannya? Ya, beternak ikan di Kali Citarum yang panjang ngaplak-ngaplak, yang nggak tahu nanti ikannya juga ada apa enggak. Jangan-jangan limpas palit. Nanti kita ambil suatu waktu ya. Nanti tahun depan lah barangkali kita ambil lagi. Kata eyang, terus pergilah. Sudah lama, sudah berbulan-bulan. Kemudian ingat, iya kita kan pernah. Orang teh pernah melak lauknya di Citarumnya, Jangnya, ayo orang teang, kita susul, kita ambil ikannya.
Mama Abdul Haq Hamidi si santri ini tidak punya keyakinan, tidak yakin ikan itu masih ada. Ya Citarum, panjangnya luar biasa. Cuma ikan beberapa, ya sudah kemana kali. Sudah sampailah, ikut. Namanya ke guru, ikut aja. Di pinggir kali Citarum, dikeplak-keplak airnya oleh eyang tuh. Kur, dari ayo kemari gitu. Dipanggilin itu ikan oleh eyang. Dikeplak-keplak airnya. Ih, Masya Allah, segede-gede paha orang dewasa, segede pinggangnya, segede bayi lah, segede orok bahasanya gitu. Segede-gede orok katanya itu. Ada 8. Semuanya memang 8, persis. Bibitnya 8, datangnya pun 8. Dalam kondisi udah kayak bayi, segede-gede bayi. Datang gelebot. Kadiu. Diambilin, dibawa. Oh, ayah kenehnya jangnya segala deh cenah gitu. Nah ini ternyata akhirnya di situ. Terus ngomong eyang tuh. Geus jang nu penting mah, ujang bisa kieu. Urusan ngaji mah bakal bisa cenah. Ya, jangan takut gak bisa ngaji. Karena banyak orang yang bisa ngaji gak bisa seperti ini kata eyang. Maksudnya tidak mencapai wusul, tidak mencapai makom kewalian. Maksudnya nanti ngaji kamu akan bisa. Bener ternyata. Mama Abdul Haq Hamidi, siapa yang tidak tahu di daerah sini, daerah Bekasi. Para ulama banyak ngaji kepada beliau mencetak para ulama. Jadi benar katanya. Cara seorang wali untuk bisa memasukkan ilmu, memang dengan cara mengajar, tapi juga ada kalanya dengan cara-cara yang lain. Yang tidak dimengerti oleh muridnya. Tapi tetap belajarnya ada tetap ngajar. Eyang tuh seringkali kalau zaman dulu kita nggak kayak gini, nggak bersatu kayak gini, nggak dijahit, dilem, nggak. Korasan kan kitab zaman dulu, saya juga masih punya kitab korasan tuh. Lembaran-lembaran gitu, kayak Safinah, Kasyifatus saja. Masih lembaran-lembaran itu masih banyak kita, masih ngalamin. Jadi eyang tuh kalau mau pergi kemana, berburu mau kemana, tetap bawa beberapa lembar kitab, dibawa di kantong kaneron. Kaneron itu anyaman dari pandan ya, dari pandan ini pandan hutan tuh, pandan yang berduri, itu namanya kantong kaneron. Eyang tuh pakainya itu, dimasukin. Jadi nanti di hutan, ya pada saat berburu, ayo ngumpul-ngumpul, ngaji, buka seperti itu. Di antara muridnya juga Sayyid Tubagus Ahmad Bakri bin Sayyid Tubagus Seda alias Mama Sempur. Oleh karenanya ngaji jangan sembarang ngaji. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, was salatu dinun, dan salat juga agama, fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Selektiflah kalian, perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Karena apa? Fa inna a'malakum tu'raduna yaumal qiyamati. Fa inna a'malakum tus'aluna yaumal qiyamati. Karena sungguhnya amal-amal kalian akan ditanya pada hari kiamat, akan dikoreksi, akan diaudit pada hari kiamat. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Maka jangan mengambil riwayat ilmu atau meriwayatkan ilmu kecuali dari orang yang memang sudah teruji keahliannya. Nah, baik, sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Bebas, silahkan. Sholat ya. Jangan tinggalkan sholat dimanapun. Karena eyang itu Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif Al-Hasani, beliau itu waktunya sholat dimanapun tetap sholat. Ini hikayat nyata dari saksi hidupnya. Saya dari adiknya nenek, dari Sayyid Tubagus Muhammad Bahrum bin Sayyid Tubagus Muhammad Mansur Al-Husaini. Beliau ketika umur 8 tahun katanya pernah diajak oleh eyang dengan ayahnya. Diajak kemana? Ke daerah Siluman, ke daerah Pabuaran Subang. Pulangnya menyusuri jalan kereta di daerah kurang lebih daerah Jatisari, Tanjung Rasa. Di daerah Tanjung Rasa waktunya, karena eyang pakainya tongkat bukan pakai jam. Jadi masih asli menggunakan fikihnya itu. Tongkatnya diberdirikan, ketika lihat bayangan, ternyata bayangannya itu sudah sangat panjang daripada tongkatnya, daripada panjang tongkatnya, dan diketahui ini adalah waktunya asar. Beliau bilang, ayo kita berhenti sholat asar,
Itu di rel kereta. Rel keretanya bukan double track seperti sekarang. Rel kereta yang masih satu single, zaman dulu masih satu arah. Kemudian Mbah dan putranya Said Tubagus Muhammad Mansur dengan Said Tubagus Muhammad Bahrum turun. Ada aliran irigasi, aliran air, ya, aliran kali, kemudian wudhu. Kalau Eyang selalu jaga wudhu. Tapi meskipun masih punya wudhu, Eyang selalu tayamum. Tapi tayamumnya itu di iteknya, ditetekan di tongkatnya. Tayamumnya pakai tongkat. Itu menunjukkan bahwa Eyang itu Said Ahmad Zakaria benar-benar faqih 4 madhab. Benar-benar faqih 4 madhab, bukan cuma madhab Syafi'i. Beliau benar-benar faqih 4 madhab. Beliau tetap jaga wudhu tapi tayamumnya ke tongkat ternyata. Nah ini ya, fikih nih fikih. Kemudian ayo sholatnya itu di bantalan rel, di kayu jati itu. Di bantalan rel, sholat berjamaah, tetap berjamaah. Ini mah ada musola, ada masjid bagus, bahkan sekarang masjid mewah-mewah. Hari berjamaah enggak mau, aneh kudu dibawa sholat di rel kereta sih ya. Tuh man. Sholat berjamaah di rel kereta. Ternyata pada saat tasyahud tahiyat ada kereta di belakang. Bukan di stasiun, bukan. Belum ada waktu itu stasiun Tanjung Rasa, belum ada. Ya. Justru adanya stasiun Tanjung Rasa dibuat oleh Belanda karena kejadian itu. Jadi stasiun kecil sama dengan stasiun Rende. Stasiun Rende itu karena kalau Eyang mau pergi kemana kereta rodanya berputar tapi selip terus. Wih, selip gak bisa jalan, rodanya jalan sampai masinis bingung. Tapi kalau ada kakek-kakek itu masuk katanya ke kereta, itu kereta langsung jalan, cek. Masih lokomotif zaman dulu. Di Tanjung Rasa itu juga dibuatkan oleh Belanda stasiun kecil, stasiun Tanjung Rasa. Kejadiannya itu. Jadi pada saat sholat nih, belum selesai sholatnya, tasyahud. Kata Abah Uung, di belakang tuh wik aja kan. Kereta zaman dulu gitu kan, wik. Ya anak kecil 8 tahun tapi sudah tamyiz kan, nengok ke belakang. Karena kereta ini sholat di jalan kereta di bantalan rel. Nyolek-nyolek ke bapaknya. Bapaknya kan juga makmum juga Abah Mansur. Bah, sepur gitu kan. Sekarang itu sepur. Bah, sepur. Gitu. Mbah Mansur karena digedeg-gedeg sama anaknya, pegang tangan anaknya. Supaya diam maksudnya. Tapi nggak ngomong, diam. Gitu. Tapi nggak ngomong, cuma pegang anaknya dirames nih ke tangan Abah Uung. Gitu. Maksudnya diam cicing, diam. Mau hidup, mau mati udah nuturin guru aja katanya, ngikutin guru, ngikutin ama, ngikutin Eyang. Akhirnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak wiridan, langsung doa, gitu kan, doa yang singkat. Kemudian bilang, ayo gerang ngeser nyisi karunya batur anu rek liwat. Kasihan ada yang mau lewat, ayo geser ke pinggir, minggir katanya. Kata Abah Uung, karena Abah Uung kan anak kecil 8 tahun tuh ngelihat ke belakang, katanya masinisnya tuh turun dari kereta, ngecek ke setiap gerbong ke belakang tuh itunya, roda-rodanya apa, karena ketika digas berputar tapi selip, gak bisa jalan badan keretanya. Ketika sudah pada minggir, masinisnya masih di luar. Ya, itu kereta tiba-tiba jalan jog, tapi kan nggak seperti kereta cepat ya. Perlahan terlebih dahulu, larilah masinisnya naik ke lokomotif. Karena sholatnya kualitasnya bagus. Kita mah ruwet terus hidup karena apa? Sholatnya juga ngebut terus. Kadang juga yang jadi imam malah ngajak balapan ke makmum. Ya. Kulhu wele, wisulhu di wasol kabeh, treknya trek lurus lagi, aduh Masya Allah. Bagaimana bisa wusul ke Allah Ta'ala, bagaimana bisa sempurna keimanan kita kalau sholatnya saja seperti itu. Ya, jadi jangan asal. Ada yang mau tanya apa enggak? Ada? Oh di belakang, monggo silahkan, ayo mikrofonnya siapkan. Mulai sekarang perbaiki sholat kita ya, apalagi imam.
Jadi Rasulullah SAW pernah memarahi, mengkomplain sahabat yang sholatnya lama ketika ngimami bukan karena cepatnya, tapi karena bacaannya itu sangat panjang. Bacaannya apa? Satu surah Alu Imron. Ya mah bacaan tibang watini wa zaitun baik, aduh dianggapnya panjang. Surah Al-A'la dianggap panjang. Ya gimana dengan yang lainnya? Jadi substansi Rasulullah memarahi imam itu bukan karena dia cepat, tapi karena surah yang dibacanya sangat panjang. Apa? Alu Imron. Kalau kita mau sekarang jadi berdasarkan hadis itu, aduh kita cepat, bukan cepat. Akhirnya malah justru mendidik umat ini tidak benar sholatnya. Jadi asbabul wurud hadis itu harus dipelajari, jangan cuma teks dalil. Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari Blok C. Iya, Saya mau bertanya Ustaz. silahkan. Tadi ada ada yang dibicarakan tentang keutamaan wudhu di rumah. Iya. Yang mau saya tanyakan, apa boleh kita wudhu di toilet? Karena kan kebetulan di rumah nggak ada selang khusus buat wudhu. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa boleh juga kita wudhu dalam keadaan telanjang? Baik. Itu. Itu saja. Nambah lagi boleh? Ini tanya sama jamaah yang lain barangkali ada mau nanya. Dua dulu aja ya. Nanti sisanya kalau nggak ada yang nanya boleh balik lagi nanya lagi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, bolehkah wudhu di toilet? Ini ditafsil itu diperinci. Yang pertama, tidak boleh jika wudhunya menggunakan air kloset. Betul tidak? Air kloset dipakai untuk wudhu, maka tentu tidak boleh. Tapi jika wudhu di kamar mandi fil hammam yang ada toiletnya, tapi wudhunya menggunakan air yang suci dan menyucikan, contoh dari keran. Yang keran itu airnya suci dan menyucikan, air dari PDAM, dari toren gitu. Tapi posisi keran itu ada di dalam kamar mandi. Kita menggunakan air yang suci dan menyucikan, wudhu di dalam kamar mandi sah. Hukumnya sah. Maka pada saat mengucapkan tasmiyah itu hukumnya sunnah, bismillah itu diucapkanlah cukup di dalam kolbu. Ya, adapun niat tentu di dalam kolbu apalagi. Jadi pada saat kita wudhu di kamar mandi, bismillahnya di dalam kolbu, kemudian juga niatnya tentu di dalam kolbu. Wudhunya sah. Niat itu bertepatan dengan menyampaikan air basuhan ke wajah. Bagian wajah yang pertama kali terkena oleh basuhan air itulah kita saat itu berniat. Jadi jangan dulu digosokkan. Pada saat kita nempelin membawa air nih, cibukan air dengan tangan, biur dalam hati nawaitul wudu alillahi ta'ala, baru digosokin ke seluruh anggota wajah. Sah jika menggunakan air yang suci dan menyucikan. Kemudian tadi yang kedua, wudu dalam kondisi telanjang hukumnya sah tapi makruh. Sehingga dianjurkan pada saat wudu setidaknya aurat yang utama, kemaluan depan dan belakang itu tertutup minimal ya. Pada saat berwudu jika pun tidak tertutup area dari dengkul sampai ke pusar, minimal menggunakan celana dalam tertutup aurat utama yakni kubul dan duburnya pada saat wudu, terhindar daripada kemakruhan. Tapi kalau telanjang bulat, kubul dan duburnya terbuka pada saat wudu, hukumnya makruh saja. Makruh. Makruhnya itu makruh tanzih. Jadi seolah-olah kurang sopan. Demikian di dalam fikih.
Jadi sah tapi makruh kalau telanjang. Diupayakanlah ya pada saat sedang wudhu ditutuplah auratnya, terlebih aurat utama yang dimaksud adalah area kubul dan dubur. Demikian wallahu a'lam. Yang lain kita coba lempar dulu, barangkali ada pertanyaan dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, siapa? Saya Agus dari PCA. PCA Jemaah dari sini Abu jauh ya? Rasul, jauh. Di mana PCA tuh? Cikarang, Cikarang bagian mana? Enggak, Sukatani. maksudnya biar warga sini tahu bahwa yang ngaji juga yang jauh ngaji, masa yang dekat gak ngaji gitu loh. Maksud saya, betul tidak? Itu masa yang jauh ngaji yang dekat gak ngaji, masa kalah istiqomah sama yang jauh. Nah maksudnya nanti kalau ada pengajian kita rutin keliling di tempat yang lain, orang sini juga ikut ngaji hadir, jangan cuma saat ini. Begitu maksud saya, betul? Monggo silahkan. Izin bertanya Bib, Ya, tapi ini di luar konteks. ya. Bolehkah kita minta pertolongan selain kepada Allah, misalkan kita minta tolong kepada manusia, kepada jin. Masalahnya dulu kan Nabi Sulaiman juga pernah minta tolong kepada jin. Apakah itu termasuk musyrik? Mohon penjelasannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta tolong pertolongan yang masih diperbolehkan menurut syariat kepada makhluk ciptaan Allah yang sekiranya bisa menolong pekerjaan tersebut tidak langsung dikatakan syirik. Tidak langsung dikatakan syirik. Kita meminta tolong kepada manusia, meminta tolong kepada malaikat. Contoh, ada beberapa riwayat hadis di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika kalian kehilangan hewan tunggangan kalian fi ardi falatin laisa lahu anisun, di suatu daerah di tanah kosong yang tidak berpenduduk, tidak berpenghuni, ketika kalian lepas kudanya atau untanya, fakul maka ucapkanlah olehmu, ya ibadallahi a'inuni, ya ibadallahi a'inuni. Wahai hamba-hamba Allah tolonglah aku, wahai hamba-hamba Allah tolonglah aku. Fa inna lillahi, karena sungguhnya bagi Allah memiliki makhluk-makhluk yang kalian yang tidak melihatnya tapi mereka ada dan bisa membantu kalian. Di sini Rasul tidak menjelaskan malaikatkah, jinkah, tidak. Tapi berarti ketika tidak diperinci demikian, memiliki makna yang general. Bisa malaikat, bisa juga jin, bisa juga manusia yang gak kelihatan. Betul tidak? Ada haditsnya. Ya ibadallahi a'inuni, ya ibadallahi a'inuni. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Sehingga para ulama banyak juga yang menggunakan frasa, diksi. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bifadlillah. Ini tawassul karya para ulama dan yang mencapai derajat wali, bertawassul kepada hamba-hamba Allah, ibadallah rijalallah. Oh ya. Sehingga mana mungkin para ulama, para wali itu memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan syariat, karena mereka orang yang faqih di dalam syariat, karena mereka mengerti tentang salah satunya dalil yang tadi. Jika ingin referensinya saya berikan, contohnya ada di dalam kitab Mafahim Yajib Antusahhah
Ada di situ. Diambil dari kitab-kitab hadis. Di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah ada keterangan tadi. Bolehlah lihat. Nah, ditafsirlah permintaan tolongnya tentang permintaan tolong apa. Dan kedudukan hati kita mendudukan yang kita mintai pertolongan itu seperti apa. Jika kita meminta tolong kepada makhluknya Allah dengan keyakinan bahwa mereka adalah makhluknya Allah yang diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa menolong kita, pada hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan dan menolong kita. Memampukan mereka itu Allah yang memampukannya. Contoh, saya minta tolong ke Abah Fauzan, "Bah, tolong dong, ambilkan saya sesuatu, dibawakan." Boleh. Saya dengan syarat nih, bolehnya itu. Saya tidak meyakini Abah Fauzan sebagai Tuhan. Gitu loh, ya kan? Saya tidak meyakini Ustadz Fauzan ini sebagai Tuhan. Saya juga tidak meyakini bahwa kemampuannya menolong saya itu dari pribadinya secara hakiki. Tapi saya meyakini tentunya hakikat yang memberikan kemampuan kepada dia untuk menolong saya adalah Allah. Faham tidak? Karena saling menolong itu juga disyariatkan di dalam syariatul Islam. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama si hamba tersebut masih mau menolong sesamanya. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah Allah kepada siapa? Apakah hanya kepada manusia? Tidak. Jadi perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian satu sama lain pada kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong menolong pada dosa ya, dan juga permusuhan. Khitabnya ini kepada siapa? Kalau ngaji bahasa nih balaghah nih ya, gitu. Balaghah manteknya gitu kan harus jelas. Khitabnya kepada siapa? Apakah Allah memerintahkan ini kepada manusia saja? Tidak. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya manusia yang beriman, itu juga ada kalangan jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya yang ditaklif syariat bukan cuma manusia, karena Rasul adalah Rasul bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi alam manusia. Rasul juga menyampaikan risalah Islam ini kepada bangsa jin, sehingga salah satu asbabun nuzul dari surah Al-Quran, surah Al-Jin, karena banyaknya bangsa jin berdatangan kepada Rasul, menerima pengajaran dan mendapatkan pengajaran ayat-ayat Quran tentang wahyu Allah. Kemudian Rasul merintahkan mereka kembali ke bangsanya untuk menyampaikan dakwah itu. Mereka berbaiat kepada Rasul SAW. Yang berbaiat kepada Rasul bukan cuma manusia, tapi bangsa jin juga banyak yang berbaiat. Sehingga pengarsa yang Said Ahmad Zakaria bukan cuma bangsa manusia yang ngaji kepada beliau, bangsa jin pun banyak yang menjadi ulama. Dasarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan Imam Ibnu Hajar, bukan Imam Ibnu Hajar, mohon maaf. Ada kitab, saya punya kitabnya, judulnya Ahkamul Jan. Ya, karya Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli kurang lebih hidup di kurun 400-an Hijriah lah kurang lebih, kalau tidak salah. Di dalam kitab itu Imam Ash-Shibli pernah ditanya oleh muridnya, apakah sah manusia bermakmum sholat kepada imam dari bangsa jin? Boleh lihat kitabnya, Ahkamul Jad. Saya punya kitabnya, bahkan punya 2 cetakan yang berbeda. Yang satu saya dikasih oleh guru saya yang umurnya 125 tahun, pada saat wafat itu 125 tahun, ketika berjumpa dengan saya sih belum sampai 125. Di Cirebon, ya, Mama Sanusi, ulama, Kiai Haji Sanusi, Ahmad Sanusi, di Kramat Watu, ahli dalail.
umur pada saat wafatnya 125 tahun. Saya dikasih beliau, yang satunya lagi saya dikirim dari Mesir kalau tidak salah. Di dalam kitab itu Imam Ash-Shibli pernah ditanya, apakah sah jika seorang manusia mukmin bermakmum sholatnya kepada imam dari bangsa jin? Maka beliau berfatwa sah, karena syariat ini disampaikan berlaku untuk bangsa jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau menggunakan dalil tersebut sebagai dasar keabsahannya sholat manusia bermakmum kepada imam dari bangsa jin. Boleh? Boleh. Oleh karenanya berarti bangsa jin juga ditaklif syariat. Mereka harus menggunakan syariatul Islam, mengamalkan syariatul Islam. Dalam konteks wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, jangan saling tolong menolong di dalam dosa ataupun perseteruan. Maka berlaku untuk seluruh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ya. Maka meminta tolong dengan sesama makhluknya atau kepada makhluknya Allah, selama tidak meyakini dia sebagai Tuhan, selama tidak meyakini sebagai bagian dari Tuhan, selama tidak meyakini sebagai besannya Tuhan, selama tidak meyakini sebagai anaknya Tuhan, selama tidak meyakini sebagai orang tuanya Tuhan, selama tidak meyakini pacarnya Tuhan, bukan pacarnya, itu kan istrinya Tuhan, selama tidak mencapai derajat ketuhanan, dan selama tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, sah-sah saja. Jadi bukan hanya Nabiullah Sulaiman yang meminta tolong dan memerintahkan jin, bahkan Nabi Sulaiman memerintahkan setan juga gitu. Tapi kita jangan meminta tolong kepada setan kalau kita. Kalau hanya kepada jin, kepada manusia, sesama makhluk yang ditaklif syariat, selama yang menolongnya itu tidak menguasai kita manusia, ya, disinyalir diyakini tidak akan menguasai kita. Kalau sekiranya akan menguasai kita, ya jangan minta tolong kepada bangsa seperti itu. Bukan hanya kepada jin, kepada manusia pun kalau sekiranya kita akhirnya nanti tidak sholat, ya, kita minta tolong nih kepada pejabat, kita minta tolong nih kepada pejabat, yang akhirnya pada saat pejabat mengajak kita, pada saat sibuk ternyata kita mau sholat, kata pejabat, udah jangan sholat lah, ayo kagok, ini acara belum selesai. Kalaupun minta tolongnya kepada manusia yang berakibat fatal seperti tadi, kehilangan keimanan, maka jangan minta tolong kepada yang seperti itu. Minta tolong nih kepada pejabat, oke ditolong oleh pejabat, ya bikinlah proposal, oleh pejabat dikasih itu dana digelontorkan, tapi akibatnya lidah kita keluh menyampaikan hukum yang kita akan merubah hukum yang haram menjadi halal, atau setidaknya keluh bibirna teh jadi koskieu letah ngomongna harusnya haram ini menjadi halal. Pak Yai ini bagaimana halal gitu jadinya. Nah kalau sekiranya seperti itu minta tolongnya jangan, ya. Jadi bukan hanya kepada jin, kepada manusia juga kalau berakibat merusak akidah, berakibat merusak syariat, itu dilarang. Tapi kalau tidak merusak akidah, tidak merusak syariat kita, tidak menguasai keimanan kita, maka tidak mengapa, karena juga masuk ke dalam kategori tadi, ayat yang tadi, juga hadis yang sudah disampaikan dan keterangan dari Imam Ash-Shibli yang sudah saya sampaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jelas? Sudah selesai. Ada satu lagi. Mohon izin, ada yang jamaah streaming yang bertanya. Ya. Izin pertama Sayyid dari warga BCA 2, bagaimana hukumnya jika ada satu bangunan musola atau masjid, tetapi ada satu waktu sholat yang kosong, tidak ada yang azan maupun iqomah. Mohon penjelasannya, semoga Sayyid dan Umi selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Demikian Sayyid. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan limpahan rahmat kepada sahabatku yang tetap ikut ngaji istiqomah meskipun dari tempat yang jauh, ya. Kita harus apresiasi karena meski jauh
Tapi keinginan kuat untuk istiqomah ngaji luar biasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan satu masjid kemudian tapi salah satu waktu sholat tidak ada yang adzan, yang iqamah ataupun melaksanakan sholat berjamaah. Kita kembalikan kepada hukum sholat jamaah terlebih dahulu. Hukum sholat jamaah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah berjamaahnya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya fardu ain, sholatnya fardu ain. Tapi pelaksanaan berjamaahnya ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu yang kuat adalah fardu kifayah berjamaah itu. Yang kuat. Meski ada juga ulama Syafi'iyah yang menyatakan wajib. Ya, yang menyatakan wajib. Karena mengikuti perintah Allah, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu itu yang sudah di waktu-waktu, yang sudah ditentukan waktunya, dan sholatul wusta yakni sholat asar, dan tegakkanlah berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Tidak akan mungkin kita ruku bersama orang-orang yang ruku kalau tidak berjamaah. Maka maknanya warka'u ma'ar raki'in berarti sholatlah kalian secara berjamaah dan sholatlah berjamaah. Gak mungkin ruku bersama orang-orang ruku tapi gak berjamaah, gimana ini? Berarti masing-masing. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wallahu wa rasuluhu a'lam wa ma'na. Dan tegakkanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang ruku. Maksudnya salat berjamaah. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Syekh Ibnu Qayyim juga menyatakan fala budda liqaulihim ar-raki'in min faidatin ukhra wa laysat illa fi'laha ma'a jama'atil musallina wal ma'iyyatu tufidu dzalika. Kemudian gini, jangankan dalam keadaan aman, dalam keadaan yang genting saja dalam peperangan, itu Allah memerintahkan sholat berjamaah. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurad. Intinya ini pelajaran dan perintah tentang sholat berjamaah ketika perang, yakni sholat lisyiddatil
khauf. Ketika perang sekalipun Allah mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagian yang pertama, pasukan yang pertama ketika sudah Allahu Akbar, mereka kemudian menjadi garda terdepan, perang pakbuk-pakbuk, yang lain yang satu bagian ikut sholat. Ketika sudah dapat 1 rakaat, lalu yang jadi imam tetap, yang ini gantian ikut perang, yang perang gantian ikut sholat. Sholatnya cuma 1 rakaat berarti. Kemudian imam 2 rakaat, lanjut imam sholatnya. Lalu ketika sudah selesai, mau selesai semuanya, ya, pada saat yang terakhir nanti tasyahud salam bareng. Tetap dilaksanakan sholat pada saat berkecamuknya perang. Berarti saking pentingnya sholat jamaah. Sehingga Imam Ibnul Munzir beliau berkata, fa fi amrillahi bi iqamatil jamaati fi halil khawfi dalilun ala anna dzalika fi halil amni aujaba. Dalil di sini ketika sedang genting saja diperintahkan jamaah, apalagi ketika dalam keadaan aman, tentram, tidak dalam ketakutan, tentu ini lebih wajib, kata beliau menurut tafsiran Imam Ibnul Munzir. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, tidak datang sholat jamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Ya, ini dalil-dalil inilah yang sebagian ulama menyatakan sholat berjamaah adalah wajib. Tapi setidaknya yang asah di dalam madhab Imam Syafi'i adalah fardu kifayah berjamaahnya, tapi sholat fardunya fardu ain. Ada juga yang menyatakan sunnah muakkadah ada. Karena ada sahabat yang dalam kondisi buta sekalipun, tetap saja ketika kamu masih mendengar suara adzan, bahkan ditanya, atas mau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu. Apakah kau masih mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Ketika iya, maka datanglah kau meskipun kau dipapah. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, para sahabat Rasul ada yang dipapah untuk bisa tetap sampai ke masjid, bahkan ada yang di antara mereka dibeyeng oleh 2 orang supaya bisa tegak berdiri sambil sholat berjamaah di masjidnya sang Nabi. Tuh, penting ya. Dan banyak sebetulnya yang bisa dijadikan dasar tentang pentingnya sholat jamaah. Lalu Rasulullah juga bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Tidaklah 3 orang di satu kampung atau satu lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawarannya. Jadi diupayakan, tidak ada satu waktu sholat pun yang tidak berjamaah, meski hanya 2 orang. Meskipun hanya 2 orang, adakanlah sholat jamaah. Upayakanlah. Ketika muadzin ternyata tengok-tengok gak ada yang berjamaah, tetaplah ungkapkan atau lantunkan iqamah. Barangkali nanti akan ada orang yang mendengar dan datang ke masjid atau musola untuk melaksanakan sholat tersebut. Jikapun tidak ada manusia yang datang, maka akan ada hamba Allah yang lain selain manusia yang datang bermakmum, dan itu pun sah berjamaahnya. Ini ada keterangannya, ada keterangan ya. Ketika tidak ada yang datang untuk melaksanakan jamaah, tetaplah lantunkan iqamah.
Karena Allah akan mendatangkan makhluk selain manusia yang akan ikut berjamaah pada saat itu. Jadi tetap iqomah. Meskipun kita dalam kondisi sendirian nih, aduh gak ada yang datang nih. Iqomah saja. Dan iqomahnya upayakan pakai speaker pengeras suara. Kenapa iqomah pakai speaker, jangan cuma adzan? Supaya orang-orang yang masih punya keinginan untuk berjamaah tidak menganggap sholat jamaah itu sudah selesai. Ketika mereka masih di rumah sekalipun tapi terdengar suara iqomah, masih bisa, meskipun terlambat masih bisa masbuk kok, gitu kan? Jadi iqomah tuh pakai speaker, pakai pengeras, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga pakai speaker iqomahnya, bukan cuma adzan saja. Kalau memang ada speakernya, kalau nggak ada speaker naik ke menara masjid. Nggak ada menaranya masjid, naik ke pohon, ya, atau naik ke itu tuh ke daknya pos satpam. Itu supaya apa? Diperdengarkan sunnah adzan, sunnah iqomah. Kalau di satu lingkungan, satu komplek, ya, tidak ada yang melaksanakan adzan, iqomah, sholat berjamaah, padahal ada orang-orang muslimnya, maka kata Rasulullah, mereka akan dikuasai oleh setan. Jadi temannya setan, termasuk orang-orang yang enggan dengan majelis zikir. Orang yang tidak suka dengan zikiran, dengan majelis zikir, kata Allah dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Zat yang Maha Rahman, enggan, emoh barengan zikir, maka akan aku biarkan setan jadi temannya. Berarti koncone demit, ya, baturna jurig begitu teh. Padahal Rasul saja diperintahkan, mana dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Pakai to ya, to, bukan to, bukan gitu. Itu mah kalau to mah panto, nah wajar. Ini mah po gitu. Ya, harus telep po. Makan apa? Sopo, nah gitu ya. Rasul diperintahkan untuk duduk zikir bersama para sahabat, yang mimpinnya, asbabun nuzulnya, itu yang mimpin pada saat itu sahabat Salman Al-Farisi. Dalam keadaan yang lain, ada riwayat yang lain yang mimpin beda lagi. Rasul tetap diperintahkan duduk bersama, zikir bersama. Jadi kalau ada orang gak senang majelis zikir, itu temannya demit, baturna jurik, no gitu teh. Hati-hati, jangan ditemani nanti jadi jurik ikutan nanti. Karena almar'u ma'adi ala dini khalilihi, kata Rasul, falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang bisa terpengaruh dengan kualitas agama teman-temannya, tergantung kualitas agama temannya, komunitasnya. Maka siapapun dari kalian, perhatikanlah siapa yang menjadi teman akrab kalian, entah itu si maya ataupun si nyata. Dunia maya atau dunia nyata, ya, online ataupun offline. Hati-hati, jangan asal berkomunitas di media online juga, jangan asal. Karena pernah ada orang yang datang, anak laki-laki dan ibunya, diantar oleh ibunya ke majelis kami. Si anak itu lulusan pesantren 3 tahun di Cipulus, tapi bukan orang dewasa, mondoknya masih kecil, jadi mubtadi lah. Sekarang sudah lulus, waktu itu tuh sudah lulus 3 tahun di sana, tapi ya masih ibtida, artinya pelajarannya pelajaran pemula. Dia rumahnya di Pasar Bo, daerah Arab, Kampung Arab, Purwakarta, dekat masjid, pinggir masjid. Tapi kalau dia sendiri cerita, kalau adzan di masjid, muadzin melantunkan adzan, dia langsung benci kepada Allah. Kalau ada yang mengucapkan sholawat atau mengucapkan nama Nabi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun benci kepada Nabi Muhammad. Padahal Islam dia. Usut punya usut ternyata. Kenapa? Karena dia ikut satu komunitas grup WhatsApp. Yang isinya tentang dialog lintas agama, ternyata jebakan. Banyak misionaris yang membuatnya misionaris. Ada pula orang-orang yang pura-pura
keluar dari Islam karena kalah debat, mengakui kebenaran mereka. Padahal di setting kelompok mereka juga sesama misionaris. Ada yang pura-pura Islam kemudian ternyata akhirnya kalah dalam debat tersebut. Si anak itu pun akhirnya goncang keimanannya. Kemudian saya tanya, kamu masih sholat apa tidak? Masih, tapi di dalam sholat saya tidak suka kepada Allah katanya, benci. Aduh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sampai, kenapa kamu datang ke saya? Kenapa kamu minta waktu ke Umi? Ya Japri, karena ada nomor Umi kan di media sosial, di media dakwah kita. Minta waktu ingin ketemu dengan saya, ingin dialog. Kenapa? Karena katanya, saya melihat video-video Sayyid itu banyak yang terjawab. Unek-unek saya, pertanyaan saya banyak yang terjawab. Dan referensinya jelas. Kitabnya kitab apa? Jelas. Ada. Kebetulan itu diterima di Joglo. Di Joglo itu kan kitab saya banyak di situ. Ya inilah kitabnya, referensinya. Bahkan Injil Barnabas saya punya gitu. Sebagai artinya itu mah bagian dari perpustakaan saya. Yang menyatakan tentang adanya Nabi Muhammad itu ada di Injil Barnabas. Sampai di situ terjadi dialog, ya. Ketika dia bertanya demikian, jawab dasarnya ini. Masuk ke logika dia. Jadi bukan hanya dalil, tapi bukan hanya dalil nakli, tapi dalil akli pun dia memahaminya. Dia menerima pada saat itu, nangis. Ada Umi waktu itu juga, ditemani karena dia dengan ibunya. Nangis lalu dia minta izin ke saya, minta peluk. Laki-laki, anak itu laki-laki. Boleh enggak Sayyid, saya meluk Sayyid? Nangis dia. Oh silakan meluk, nangis dia. Tolong syahadatkan saya kembali. Tolong syahadatkan saya kembali. Anaknya anak sudah remaja, sudah dewasa. Padahal dulu lulusan di pesantren loh, di Cipulus. Cipulus itu kan bagus. Cuma kan dia di pesantrennya masih ibtida waktu itu. Masih dasar pelajarannya. Belum mengerti tentang bab-bab seperti ini. Akhirnya disyahadatkan kembali. Bahkan kontaknya juga Umi masih pegang. Kejadian nyata. Karena apa? Karena berkumpul, berkomunitas di media sosial dengan orang-orang yang bisa merubah iman, melemahkan iman. Oleh karenanya hati-hati. Termasuk tuh di grup-grup media sosial yang ini bid'ah, ini syirik. Padahal kalau diajak dialog dengan saya baca kitabnya bingung mereka, enggak bisa. Ini gimana bacanya? Ini kejadian nyata. Hati-hati ya. Meskipun kadang yang lulusan Timur Tengah padahal ternyata menipu. Saya berkali-kali bawa kitab semobil datang ke pengajian mereka. Saya ajak dialog sampai enggak mau mereka. Sampai minta maaf. Ustadz-ustadz yang LC, yang MA, yang doktor lulusan Timur Tengah. Ini benar terjadi dan itu dihadiri oleh puluhan jamaah saya ikut serta pada saat itu untuk menjadi saksi. Direkam kata saya gitu. Sampai akhirnya nggak mau mereka. Saya bawa kitab sudah capek-capek semobil. Bayangkan bukan 1 2, semobil. Jok belakang penuh, jok depan penuh, di bagasi penuh. Untuk menunjukkan bahwa kita punya referensi yang valid. Demikian kurang lebih ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi setidaknya kalau satu kampung nggak ada yang melaksanakan sholat berjamaah berarti dosa seluruhnya. Jika tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah pada waktunya, entah yang di rumah, entah yang di masjid, entah yang di musola, pokoknya tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah di kampung tersebut, di komplek tersebut, dosa sarerea, kabeh nanggung dosa. Jadi sholatlah berjamaah. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain. Amin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم ارزقنا أولادا صالحا ولا تضرهم كلهم أبدا أبدا وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا ومريدنا وأهلنا وأضيافنا
وأصحابنا وأزواجنا وزوجاتنا ومن سلنا بدعاء الخير وجميع جماعتنا وجميع أهل قريتنا هذه Bekasi wa Karawang wa jami'a ahli baladina Indonesia wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis sa'adah wa ahlil barakah wa ahlit taqwa wa ahlit taubah wa ahlil khairat wa ahlil ibadah wa ahlil dzikri wa ahlis salawati ala nabi wa ahlis salati fil jamaah wa la talabil ilmi wa ahlis salamah wa ahlis sunnati wal jamaah ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال ومن أهل الضير والجهل ومن أهل فرقة الوهابية والشيعة والمعتزلة والخوارج والرافضة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا الله ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتقوى والاستقامة وثبتنا بالأخلاق الكريمة والإخلاص وثبتنا بأهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشفه غيره وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya mohon pengajian-pengajian rutin itu disemarakan, dimakmurkan. Karena bangunan-bangunan tempat ibadah, masjid, musola kita mewahkan, kalau ilmu di masyarakat tidak tersebar luas, mati kolbunya, tidak mengerti tentang cahaya hidayah, mana mungkin masjid musola akan penuh. Betul tidak? Majelisnya ulama harus kita openin. Pengajiannya para ulama yang alim, yang soleh, yang mengamalkan ilmunya harus kita perhatikan agar masyarakat kita mereka mendapatkan irsyadatnya para ulama, para mursyid. Sehingga bangunan-bangunan meskipun musola masjid tidak begitu mewah, tapi jika masyarakatnya, kolbunya penuh dengan cahaya hidayah, maka akan penuhlah rahmat Allah karena masyarakatnya akan menjadi pengamal syariat dengan baik dan benar. Tapi kalau majelis ulamanya kosong, majelis ulama tidak dipedulikan, maka bangunan masjid bisa menjadi kosong. Dan jangan-jangan akan dibuat menjadi tempat tidur. Hanya tempat-tempat tidur atau bermain saja. Ini benar terjadi. Ya. Di Sukabumi ada yang sampai sudah berdebunya tebal sekali. Ada seorang santri pulang dari pesantren, akhirnya dia terus ngopenin itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kalau ingin masjid dan musolanya ramai, kita sebagai muslim, laki-laki ataupun perempuan, punya kewajiban yang sama untuk merawatnya, membersihkannya, memenuhi segala kebutuhannya. Airnya, tempat wudhunya, toiletnya, jangan kalah dengan mal. Orang tidak betah di masjid, di musola karena toilet masjid banyak yang kotor, bau pesing. Tempat wudhunya tidak bersih, tidak nyaman dipandang, apalagi diinjak terpleset. Karena kita orang Islamnya tidak peduli. Cuma peduli membangunnya, merawatnya, tidak. Kebersihan masjid utamakan. Jika kita rumah saja kita senang dengan bersih, kenapa masjid kita, musola kita tidak senang kita bersihkan?
Tanggung jawab siapa? Bukan DKM saja. Tanggung jawab seluruh umat Islam, laki-laki ataupun perempuan. Betul tidak? Dengekeun ku kebersihan, aing ngomong. Man, sudahlah cukup ya, lapar yang daang. Ya, terima kasih Kang Hendy dan keluarga besarnya juga, sahabat-sahabat dan sahabiyah yang hadir pada saat ini. Istiqomahlah, ikuti terus kajian kita, keliling di wilayah Cikarang dan sekitarnya setiap Senin malam Selasa minggu kedua dan keempat. Jadi khusus saya minggu kedua dan keempat. Monggo silahkan berkeliling. Ada yang kompleknya mau ketempatan, monggo silahkan daftar ke Ustadz Fauzan supaya nanti bisa dijadwalkan waktunya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian kajian hadis komprehensif yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, dan kita juga niatkan untuk sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang malam hari ini mungkin tidak hadir. Mewakili Kang Hendy beserta keluarga, sekali lagi yang pertama ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada jemaah sekalian yang sudah menyempatkan hadir, dan keduanya permohonan maaf yang tiada terhingga apabila dalam penyajian atau apapun itu ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.